Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 2 Mei 2021, kita atau segenap warga GKE merayakan Hari Pendidikan GKE. Nas yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, pokok anggur yang benar. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus menaungi kami sekalian agar firman ini boleh kami hayati. Tuhan, kiranya memakai hamba-Mu dan kami semua menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi bahwa hari ini GKE merayakan Hari Pendidikan GKE. Perayaan ini bukan tanpa alasan, karena kita sebagai gereja memiliki banyak lembaga pendidikan. Sebut saja lembaga pendidikan sekolah tinggi teologi di Banjarmasin, termasuk sekolah tinggi tertua di Kalimantan, dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, misalnya Universitas Kristen Palangkaraya, sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA yang dikelola oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Jadi orang Dayak itu lewat para sending mendirikan gereja, tetapi juga mendirikan sumber atau dapurnya untuk memproduksi warga jemaat atau pendeta agar gereja tetap berjalan. Di samping itu juga tentu gereja GKE menopang pendidikan-pendidikan yang ada, sehingga GKE boleh banyak orang-orang yang lulusan dari banyak sekolah atau pendidikan di mana-mana. Dalam perenungan kita di Hari Pendidikan GKE hari ini, teks kita dimulai dari sebuah perumpamaan yang datang dari dunia pertanian atau perkebunan, yaitu tentang pokok anggur. Karena memang umat Allah menggantungkan kebutuhan mereka dari hasil pertanian sebagai masyarakat agraris. Perlu kita sadari bahwa ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, yang mulai mereka tanam adalah anggur. Mengapa? Hal itu mengisyaratkan keseriusan mereka untuk tinggal dan menetap di tanah Kanaan. Sebab anggur harus dikelola dalam waktu yang cukup lama agar menghasilkan buah. Di balik kebun anggur yang mereka tanam itu, paling tidak mereka mempunyai harapan di dalamnya. Ada 3 harapan
yang ingin mereka capai, yaitu dari buah anggur itu menghasilkan nilai ekonomis, memiliki nilai sosial, dan juga memiliki nilai religius. Secara ekonomis, anggur yang bagus buahnya dan manis tentu saja mempunyai harga yang mahal dan sangat menolong ekonomi keluarga. Dan secara sosial, air anggur akan digunakan dalam banyak pesta dalam kehidupan orang Yahudi dan sering diselenggarakan. Juga ternyata anggur juga digunakan untuk kepentingan keagamaan atau religius. Harapan yang dicapai itu membuat mereka harus merawat, mengelola, menjaga, dan memelihara kebun anggur dengan serius supaya bisa menghasilkan buah yang bagus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus dan jemaat itu bagaikan pokok anggur dan rantingnya. Setiap kita yang melekat dalam Dia harus menghasilkan buah yang lebat dan sekaligus juga buah yang berkualitas. Jadi bukan hanya buah yang lebat, tetapi juga buah yang berkualitas. Untuk menghasilkan buah yang lebat tidak sulit dalam dunia pertanian modern saat ini. Banyak alat dan daya dukung untuk melakukannya. Seperti misalnya bisa dengan peralatan mesin, dipupuk, diberi zat kimia dan lain-lain supaya cepat berbuah dan berbuah lebat. Tetapi yang diharapkan bukan hanya sekedar buah yang lebat, namun juga buah yang berkualitas. Ini yang menjadi tantangan tersendiri dalam pertumbuhan jemaat. Sebab banyak ilmu teologi, banyak pendidikan yang diperoleh, diajarkan, tetapi belum tentu bisa menjawab kehidupan yang dibutuhkan. Bila tidak, maka seperti ranting anggur yang tidak mempunyai arti dan dampak, resikonya akan dibuang dan dibakar ke dalam api. Itulah yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kepala dari gereja adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan Tuhan Allah itu harus dipahami secara benar lewat pendidikan. Oleh sebab itu, gereja dan pendidikan itu sangat bertautan satu dengan yang lain. Kemampuan untuk mengolah jemaat itu harus saling bertautan satu dengan yang lain. Saya ambil contoh misalnya gereja dan teologi. Gereja tanpa teologi sama seperti seorang petani tanpa memegang cangkul. Cangkul di tangan petani itu adalah alat agar dia bisa mengelola tanah dengan baik, dan di atas tanah itu akan tumbuh subur dan menghasilkan. Begitu juga sebaliknya, teologi tanpa gereja sama seperti cangkul tanpa ada seorang petani. Tahu sehebat-hebatnya cangkul itu, kalau tidak ada yang memakainya maka tidak menghasilkan apa-apa dan hanya menjadi pajangan saja. Jemaat Tuhan, kita bisa melihat bahwa terkadang yang dibutuhkan oleh jemaat itu sepertinya sederhana saja. Misalnya mereka membutuhkan dikunjungi, didoakan, diajak ngobrol tentang pergumulan hidup mereka. Kalau sepintas kita melihat, tentu hal-hal yang sederhana, tidak membutuhkan sesuatu yang tinggi-tinggi, tidak membutuhkan ilmu pendidikan yang tinggi-tinggi. Tapi tidak begitu, jemaat. Karena cara menata hidup itu harus dimulai dari cara memahami Allah. Dan itu datang dari pendidikan dan juga dari pengalaman. Misalnya tentang mengasihi, tentang berbagi, tentang bersinergi, tentang bersyukur dan seterusnya. Semua itu datang dari pemahaman tentang Allah yang diyakini itu.
Pemahamannya tentang Allah yang benar justru akan membawa jemaat semakin mampu mengaktualisasi hidupnya dan menjadi alat Allah yang benar. Hidup menjadi berkualitas. Tentu saja ranting seperti ini akan tetap dipertahankan. Sebab kehidupan itu pasti menghasilkan buah. Bisa dibayangkan bila Allah diajarkan itu misalnya Allah yang pendendam, Allah yang pemarah, Allah yang tidak toleran, Allah yang kikir. Maka perilaku umat atau jemaat juga menjadi tidak toleran, menjadi pemarah, menjadi pendendam, pelit dan tidak suka berbagi. Hidup akhirnya menjadi tidak berkualitas dan tidak menghasilkan apa-apa. Tentu saja ranting seperti ini akan dibersihkan, dipotong dan dibuang ke dalam api. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dari sekian banyak pengalaman saya sebagai pendeta bersama jemaat. Salah satunya biasanya saya bertamu ke rumah jemaat, katakanlah misalnya jemaat di pedesaan. Rumah sangat sederhana, pekerjaan sebagai seorang petani sederhana. Tetapi di dinding rumahnya biasanya di ruang tamu terdapat deretan foto-foto anak-anak yang diwisuda. Dia mulai menjelaskan anaknya lulusan ini, lulusan itu, tinggal di kota ini, tinggal di kota itu. Cerita tentang keberhasilan. Apabila kita meneliti dan amati, tentu pemahamannya yang benar tentang Allah yang membuat jemaat tersebut bisa hidup hemat, bisa menggunakan uangnya dengan benar demi pendidikan anak-anak, tidak boros. Jadi jemaat ini ibarat ranting yang berbuah lebat dan berkualitas. Itulah pendidikan. Mengubah orang, mengubah kehidupan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus yang kedua. Dewasa ini kehidupan sudah semakin terbuka dan kita masuk dalam ruang yang sangat tidak terbatas. Dalam istilah lain, yaitu semua dalam lipatan, termasuk gereja pun dalam lipatan. Selama ini misalnya jemaat bergereja tidak harus datang ke gereja. Mereka bisa mengikuti jadwal yang ditentukan. Misalnya mereka bisa bergereja dari ruang tamu mereka, dari tempat tidur mereka, dari ruang santai mereka. Jemaat bisa mengambil handphone dari lipatan kantong celananya dan bisa dibuka langsung beribadah. Kemajuan teknologi sudah sangat terbuka, mempengaruhi kehidupan semua orang, termasuk kehidupan bergereja. Dalam ruang yang tidak terbatas itu akan selalu terhubung satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya terbangun sebuah jaringan. Dan dalam ruang yang tidak terbatas itu juga tersedia kesempatan dan peluang yang tidak terbatas pula. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi di dalamnya dan tetap dipertahankan. Nilai-nilai itu seperti kejujuran, kesetiaan, kebenaran, pengorbanan, dan menjadi penentu dalam ruang yang tidak terbatas itu. Dan nilai itu didorong oleh spiritualitas yang mestinya dibangun dari dalam diri, bukan dari luar diri. Jemaat Tuhan, spiritualitas seperti itu yang hanya terdapat dalam perjumpaan atau persahabatan kita dengan Allah. Itu sebabnya teks kita ayat 4 berbunyi, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Mari Bapak Ibu kita memperingati Hari Pendidikan GKE seraya sadar bahwa betapa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan kita. Pendidikan itu akan memampukan kita mengenal Allah semakin baik, dan pendidikan itu juga akan mengubah kehidupan kita. Dan dari pendidikan itu juga kita boleh menjadi alat Allah bagi dunia dan semesta ini. Selamat merayakan Hari Pendidikan GKE.
Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekalian.